wal futuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Hadis nomor selangkung nggih. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala ngendika Hakim sa'altu Rasulullah sa'altu takon ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh takon sa'altu iki dimanani njaluk bae. Sa'altu njaluk ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallam fa'aqtani maka maringi Rasulullah ing ingsun. Kanjeng Nabi nek disuwuni enggak pernah menolak, lebih banyak memberi kalau ada orang njaluk. Suma sa'altuhu maka nuli njaluk ingsun ing Kanjeng Nabi yang kedua. Fa'atoni maka maringi Kanjeng Nabi maring ingsun. Ini bisa dalam satu waktu atau berbeda hari. Wingi njaluk, saiki njaluk, sesuk njaluk, maksudnya ini Hakim ini mencoba ingin mengetahui dan meyakini sifat dermawannya Nabi. Cuma saat itu maka njaluk ingsun ing Nabi fa'atoni maka maringi Kanjeng Nabi maring ingsun. Jadi sampai 3 kali. Cuma kola maka ngendika Kanjeng Nabi setelah memberi yang ketiga. Ya Hakim, hai Hakim, hadza al-malu khadirun hulwun. Ini harta, hadza ini al-malu harta. Harta ini khadirun, kadang disukun, khudrun, ijo. Nang Arab ki nek ana tumbuh-tumbuhan melihat kehijauan daunnya itu seneng. Itu hiasan. Wong tani nek ora sawah kae tukul terus akeh subur-subure kae. Hati melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau senang. Jadi kesenengane ati kuwi deleng-deleng wonge.
Kalau orang itu pedagang, weruh ana wong tuku nang pasar, ana toko kok akeh wong sing mara, seneng. Di Kebumen ini ada toko warung mie sing terkenal. Jenenge mie apa kae nang Selang? Hah? Ayo kita lewat kono ae. Mikiro, nek digandeng mikiro perintah. Tapi boleh maca kadang mikiro ya. Padahal maksudnya kayak mikir ki berpikirlah ngono lho. Ning basa Jawa dadi mikir. Tapi wong liya maca mikira. Padahal maksudnya kayak mikir nek kene iki agak laris. Seneng kuwi nek pedagang. Nek wong nyambut gawe nek uruh ana apa ya, nganggo seragam apel, karyawan-karyawannya itu sregep, disiplin, rajin, seneng. Wong tua sing duwe anak akeh nang pondok weruh nek ana santri kok ngaji nyekel kitab kabeh, nyekel pulpen kabeh, ngrungokake pengajane Mbah Kiai. Wong tuamu ndeleng seneng. Jadi wong seneng ki mata memandang deleng-deleng wong. Nabi menggambarkan banda harta itu hijau. Wong deleng seneng paribasan atau kalau orang itu jadi petani melihat tumbuh-tumbuhan sing hijau. Subur, seneng. Sampai karena senengnya kadang-kadang kan orang terlena mandeng perkara sing seneng terlena. Maksudnya begini, saking senenge golet bondo kelalen karo Gusti Allah. Padha wae kiai mandeng santri. Saking kiai ini ngaji kebablasan suwe, orang rampung-rampung. Padahal mungkin kiai itu ditunggu oleh orang lain. Ditunggu bojone, ditunggu mungkin ditunggu putrane, ditunggu mungkin ada orang yang mengharapkan kehadirannya lagi. Ning nek agak seneng ngaji, kadang apa kae menambah-nambah waktunya asik loh. Ini keterlenaan itu di situ. Terus hulwun manis. Legi ngono lho. Siapa orang yang enggak senang dengan rasa manis? Ora ono to. Tapi kalau orang sedang sakit itu yang manis pun terasa pahit. Orang kalau sedang sakit yang manis itu pun terasa sakit. Karena apa? Pada saat manusia sakit rasa hilang, perasaan di dalam lidah ini dihilangkan oleh Allah. Yang ada hanya pahit. Yang ada hanya pahit. Mulane nek wong mriyang kae diwae apa wae emoh. Sebab yang ada di lidahnya hanya pahit. Sama aja santri nek pancen berpenyakit, hatinya, pikirannya randu cita-cita, randu semangat. Diwe pengajian apa wae ya pegah. Karena sakit hatinya. Ada penyakitnya. Nah, kan sing turu-turu ki cah mriyang-mriyang kuwi atine. Nek ora disinggung piye? Bocah sing ora semangat itu sakit hatinya. Orang nggawa buku. Nek nggawa buku kan nulis kan jadi ora turu. Nenek sengaja di sini hanya tampil badannya tetapi hatinya enggak tampil, sama dengan mayit berjalan. Santri-santri sing teko kene langsung turu kan padha karo mayit. Pikirannya enggak hidup ngono lho. Nah, tapi sing mendelik
itu hidup. Tapi mati. Ya. Saya tidak menyindir, memang harus begitu. Santri sing urip, otaknya, hatinya memperhatikan. Santri sing ora memperhatikan, mati, mayit. Kulun itu manis. Sapa sing ora seneng karo manis? Cah cilik mesti cah cilik diwehi permen, seneng. Karena manis. Nah ini. Bondo yang ngono kuwi, bocah cilik ya seneng, cah remaja ya seneng, pemuda ya seneng, wong tua seneng, nganti wis tuwa, kaya Mbah Kyai wis tuwa. Nek diparingi bondo seneng. Matur nuwun, matur nuwun. Walaupun kadang-kadang bondo kuwi ra sesuai karo Pak Kyai. Pak Kyai umpamane saiki diwehi pit sing apik. Tapi kudu nganggo tenaga sing kuat. Ya ming duwe tok nunggang ora kuat. Ini contoh. Hulwun. Terus faman akhadhahu sapa wonge sing njupuk ing bondo. Bisa khawatin nafsin kelawan lomane nafsu. Loman, ngerti loman? Cara wong Kebumen mule ya. Mule cara daerah Jogja, Semarang loman. Mule. Dermawan ngono lho. Kalau orang itu punya harta tapi loman, dermawan. Wingi kan dibahas kalau sudah ada kelebihan diberikan pada orang lain. Contohnya ngeliwet. Kamu ngeliwet untuk satu rumah keluarganya 5, ya 5 gelas. 5 gelas liwet. Lah kok turah. Ternyata hari ini banyak orang yang datang memberi makanan yang lain sehingga pada saat makan yang kedua yang siang misalnya orang selera. Terus sore ialah ono berkat teko. Ngliwet 5 jatah orang 5 ini sore lebih. Ini kalau orang itu dermawan itu mengundang orang lain untuk datang makan bersama. Namanya mengusahakan agar liwet ini bisa manfaat karena ada makanan yang lain siang dan sore ini. Maka malam itu mengundang tetangganya makan bersama atau diberikan kepada orang lain. Ini namanya loman, sakhawah. Kalau orang itu begitu, tidak menghambur-hamburkan makanan, summa burikalahu, maka akan dibarokai. Burika dibarokai, ada berkah. Tahu bagi wong sing duwe bondo fihi ing dalam bandane. Jadi harta yang berkah itu harta yang bisa biaya bahasanya. Tidak ada yang wong Jawa ngarani muspro. Muspro ki bahasa Indonesia apa? Tidak ada gunanya. Muspro, mubazir itu hampir sama. Begini, kalau orang itu dermawan, hartanya tepat bermanfaat, berguna. Tapi nek sing ora dermawan itu biasanya muspro, ora ana gunane. Saya punya cerita. Orang itu baru menebang pohon kelapa dibuat balok. Balokin yang dimaksud ini cara wong Kebumen lakar. Bahan bangunan rumah. Jenenge lakar. Bahasa Indonesia balok.
Tapi Kebumen ada balok yang suka dimakan. Apa? Budin digoreng jenenge balok cara Kebumen. Telo kaspo nek digoreng cara Kebumen jenenge balok. Dicampur sambal kecap enak. Kebumen mangani balok. Padahal balok menurut orang-orang lain, daerah lain, balok itu kayu bahan bangunan. Orangnya ojo wani karo wong Kebumen, balok kuwi dipangan. Balok kuwi dipangan. Ada lagi orang Semarang itu jangan berani dengan orang Semarang ganjel ril sepur dipangan. Ternyata ganjel ril sepur kuwi cara Semarang maknane apa? Gedhuk digoreng. Atau yang bahannya juga dari telo kaspo. Nah, ini namanya nama. Nah, orang bakhil punya lakar balok ya karena baru menebang pohon kelapa punya balok banyak. Lalu direndam Jawa dikum naring balong blumbang. Terus tetangganya ada yang sedang bangun juga. Kalau ini hanya persediaan balok-balok ini, lakar-lakar ini untuk persediaan yang bakhil. Tetangganya ada yang sedang membuat rumah, tapi ada kekurangan sedikit lakar, kekurangan sedikit balok bahan bangunannya. Lalu ada tapi masih muda baloknya, jadi gampang kena kropos. Pertimbangan tukang bangunan, Mas, niki nek dipasang ngangge balok niki termasuk pucuk kuwi agak yang di atas itu masih muda, gampang kropos. Coba minta pinjam jilih ini cara kepen nyelang jilih pinjam nika nembe ndamel balok tesih dikum tesih direndam sebab belum punya rencana untuk membangun. Cuma karena pertimbangan pohon itu sudah tua, dipotong, ditebang untuk diganti yang muda. Dia punya balok banyak. Tukang tukang bangun itu pekerjaannya mengatakan seperti itu, yang punya rumah akhirnya nggih saya coba. Setelah sampai di rumahnya orang yang bakhil tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, biasanya wong sing sugih nang desa lunga kaji ya. Pak Haji, kula mireng panjenengan gadah balok lakar nembe dikum, kapan le panjenengan badhe mbangun? Wah, aku ya urung mulai saiki, tapi aku mbangun sewaktu-waktu. Kados pundi bagaimana kalau saya pinjam dulu, kula badhe ngampil, mengke sedinten kali dinten kula gadah arta malih, kula tak tumbas sing kados mutu balok lakare panjenengan. Ora gua anggere aku kadang sewaktu-waktu aku niat arep mbangun kok ora ana barange bingung. Aku ora seneng dadi wong sing bingung. Nah, ini orang bakhil. Nggih, kapan panjenengan badhe bangun? Kula siap numbasaken sing nilainya sama, mutunya sama. Ora
dadi kakean pikiran. Lalu mengko dhisik kapan wis kira-kira aku siap gawe ora tak gawe kabar sampean. Jadi kalau ngambil sedinten kali dinten utawane seminggu mboten saged. Mboten. Nah ini. Lalu orang itu pergi ke bakul ke penjual lakar. Tapi agak jauh. Akhirnya pekerjaan membuat rumahnya tertunda. Karena bahannya harus mencari dulu. Sambil ke belakang mungkur, cara wong Jawa mungkur batin. Wah, Pak Kaji iki lah wong ya barange ana, sesuk aku ya arep ngijoli mengembalikan dan yang lebih baik, yang mulus. Karena hari ini harus dipasang, tapi kok nggak boleh dipinjam, maka saya pekerjaannya tertunda. Tanggane mau mikir-mikir, wih, kok sampai begitu nggak boleh dipinjam, padahal akan saya kembalikan. Orang meminjami itu kan akan dikembalikan, toh? Beda dengan minta. Makanya orang yang meminjami itu pahalanya lebih banyak daripada memberi. Sedekah, sedekah lipat, ya berlipat. Tapi kalau meminjami lebih dari banyaknya pahala sedekah. Makanya kalau kamu dipinjami, berilah pinjaman. Sebab orang minjam itu pasti butuh. Tapi kalau orang diberi kadang-kadang tidak butuh. Ini pahalanya, makanya meminjami lebih banyak pahalanya daripada sedekah. Dongane Pak Haji kuwi pertimbangannya ngono kuwi nek duwe ilmu. Tapi karena bakhil pertimbangannya wah, ora. Cerita singkatnya, orang yang bakhil ini suatu saat kelupaan, kelalen bahwa balok-balok yang dibalong di belumbang di kolam itu ya karena enggak di dekat mata, lupa. Musim kemarau cara wong Jawa apa? Ketiga musim kemarau lupa. Orang merendam balok di kolam kalau musim kemarau ada airnya enggak? Cara Jawa sat ya. Sat. Kalau lakar di kolam sat tidak ada air, itu muncul hewan yang paling seneng itu apa namanya? Hewan yang suka makan kayu di dalam apa namanya? Rayap. Akhirnya biasanya naik ketiga, naik kemarau itu sekitar 3 bulan. Kadang sampai 9 bulan. Untuk daerah tropis di Jawa ini kadang 9 bulan tidak hujan. Nah ini 3 bulan tidak hujan, kering, sat, rayap datang. Semua balok di dalam lobak, di dalam kolam dimakan rayap semua, tapi rayap makannya dari luar apa dari dalam? Kamu yang sering anu. Rayap nek mangan kayu dari dalam apa dari luar? Dalam. Jadi sebelah atas kelihatannya masih utuh, tapi di dalamnya sudah dimakan rayap. Setelah kemarau, maka musim penghujan datang. Rencana ini orang yang bakhil, sebulan kira-kira sebelum hujan saya akan mulai bangun, walaupun hanya eper. Eper itu atap tambahan di luar, namanya eper, untuk menimbun atau menyimpan
mungkin padi atau apa. Setelah kemudian mengundang tukang untuk membuatkan emper, sampai giliran untuk memasang balok-balok itu untuk membuat usuk dan reng serta gendeng, perintah dengan tukang. Tukang, itu balok yang di kolam diambil untuk biar kering dulu, kira-kira nanti kalau sudah kering bisa dipakai. Tukang itu mengundang kuli teman, yuk ambil. Setiap ngangkat balok dari ujung itu yang terangkat hanya kira-kira 2 meter, 1 meter tok. Yang lainnya putus. Loh, jadi coba yang satu ini diangkat, putus. Sini, akhirnya laporan, Pak, lakar balok nika pun mboten saged tinggi kabeh. Lho kenapa? Nggih monggo panjenengan pirsani. Dipangan raya. Semua balok yang ada di situ semuanya dimakan rayap. Setelah balok dimakan rayap, ya rayap sing mangani kuwi kayu nyaring berumbang kuwi. Semuanya tidak dapat dipakai, itu termasuk mubazir, termasuk apa namanya tadi, sirna. Manfaatnya harta itu sirna, hilang. Itulah contoh orang bakhil. Di dunia saja sering kita melihat orang bakhil hartanya tidak barokah. Itulah yang namanya kehilangan kemanfaatan hartanya. Tapi kalau harta itu diberikan pada orang lain apabila sudah tidak butuh lagi karena lebih, maka harta orang itu akan berkah. Ini yang dimaksud burikalahu bifihi. Yang kedua, waman akhodahu bi israfin. Waman nasapane wong akhodahu kang ngalap ing bondo bi israfin nafsin, kelawan melebihi batas nafsu. Israf maknanya melebihi batas, keterlaluan. Keterlaluan ini bisa karena untuk bangga-banggaan, bisa untuk sombong, bisa namanya sepeda satu cukup, sepedanya merek ini punya, ini bangga. Kalau orang punya harta untuk bangga-banggaan, lam yubarak lahu fi, maka ora diparingi berkah lahu bagi wong sing duwe fihi dalam hartanya. Harta yang untuk kebanggaan, kesombongan itu karena berlebih-lebihan, israf, nggak ada barokah. Contohnya tadi, ini disilih, dipinjam ora oleh, akhirnya dimakan rayap karena tidak segera dimanfaatkan. Jadi orang kaya harta yang hartanya itu berlebihan, tidak tepat manfaatnya, tidak berkah. Tidak berkah. Sebab harta itu termasuk alam. Alam itu ciptaan Allah, selain Allah itu namanya alam. Alam itu yaitu di bumi ini ada batu-batuan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Semuanya harus tepat manfaatnya. Kalau sampai disimpan sampai lama, banyak, saya punya cerita banyak tentang orang yang berlebih-lebihan, akhirnya hartanya hanya hilang, tidak ada manfaatnya. Saya punya cerita banyak.
tapi hanya salah satu itu tadi balok yang dipinjam nggak boleh dimakan rayap, itu namanya tidak berkah. Wakana lan ana sapa wong sing kedua sing melebihi batas, alladzi kaya wong yakulu kang mangan wala yasbangu lan ora waret. Wong sing duwe harta untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan, itu seperti orang makan tidak pernah kenyang. Saya ada cerita orang makan nggak kenyang, tapi tidak kesuwen ora oleh materi akeh. Isuk dongeng itu yang lain. Wal yadul ulya utawi tangan nang dhuwur. Tangan nang dhuwur iku khairun lebih bagus minal yadil yusufla daripada tinimbang tangan nang ngisor begini. Nah, tangan begini lebih baik daripada tangan begini. Itu Nabi menggambarkannya tangan nang dhuwur sing aweh luwih apik tinimbang tangan nang ngisor sing nampani. Itu bahasa terjemahan bahasa Jawa sing gampang dipahami. Maksudnya tangan sing nang dhuwur sing aweh, tangan sing ngisor sing nampa. Memberi lebih baik daripada kemarin sudah saya sampaikan. Ternyata ini Lola Hakim matur Hakim, fakultu maka matur insun ya Rasulullah ya Rasulullah, alladzi zat waladzi demi zat ba'atsaka kanggo ngutus ing tuan bil haqqi kelawan kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqa ad-dunya. La arza'u ora arep njaluk, tidak akan minta-minta ahadan ing wong siji ba'daka sause panjenengan syai'an sesuatu perkara hatta ufariqa sehingga pisah kula ad-dunya ing dunya. Nengaten ini Hakim nggih. Kula mboten ajeng nyuwun malih. Kan Hakim minta 3 kali ta mau. Terus dikomentari kan Nabi begitu. Wah nengaten pun kula mboten ajeng nyuwun malih kalih tiyang sanes. Apa malih nganti 3 kali. Padahal tujuannya pertama Hakim itu hanya ingin meyakini sifat dermawannya Nabi, tapi kemudian Nabi memberikan komentar yang begitu, akhirnya wah saya kan ingin punya harta yang berkah, jadi saya tidak akan minta lagi, kepada siapapun. Bakana Abu Bakar radhiyallahu anhu, makana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u hakiman, karena di hadapan Nabi Hakim berjanji tidak akan minta lagi pada orang lain. Abu Bakar merasa iba. Lalu Abu Bakar mengundang Hakim yang menyatakan seperti itu. Tujuannya liyu'tiyahu al-ngato'a, supaya weh Abu Bakar ing Hakim al-ngato'a ing peparing, pemberian. Wah melase Hakim ki wonge melarat kok arep njaluk lagi kok lemangan piye. Hakim dalem Abu Bakar rene kok tak paringi kowe, nek njuk Nabi ora maringi aku sing maringi. Jadi Abu Bakar masih belum paham juga tujuannya Hakim, hanya melihat secara lahir Hakim wong melarat banget kok ora njaluk. Fa'aba
maka hakim menolak, mampang menolak, mboten ayak bala nganhu apa minhu ayak bala yanto menerima nompo minhu saking Abu Bakar sayan ing siwiji-wiji. Abang iki mau entes berjanji arep njaluk kok diawe kene tak paringi. Mboten konsekuen ya, konsisten, tanggung jawab, wis ngomong aja mencela-mencela. Jare ngomong ora arep nampa diwehi wong kok gelem, kuwi namanya mencela-mencela. Mboten, hakim konsisten. Mboten. Terus ora arep nampani pewewe wong. Meneng wae pokoke. Terus Suma inna Umar, ternyata di dekatnya Abu Bakar ada Umar ini. Suma inna Umar, makani setuhune Umar radhiyallahu anhu iku da'ahu ngundang ing hakim liyuk tiahu krana arep aweh ing hakim. Dene Abu Bakar ora gelem nampani awakmu, nyoh tak wae. Fa'aba moko ora gelem meneh. Mboten. Sahabat Umar aweh ya ora gelem. Ayak balahu yen to nampa ing peparinge Umar. Jadi ini zaman Rasulullah itu santri sing ngaji ora mung santri melarat-melarat sing sugih yo akeh. Abu Bakar sugih, Umar sugih. Faqala maka ngendika ya ma'syaral muslimin, he rombongan wong Islam, ushidukum ala hakim. Oh berarti ki anu ya, ucap ungkapane Umar bin Khattab ya. Rombongan wong Islam, ushidu aku bersaksi kum ing sira kabeh malah hakim ing atase hakim anni aridu alaihi haqqahu. Ani sing iku aridu memalingkan mlengosake alaihi ngatasi hakim haqqahu ing hake hakim alladzi qasama kang wis mbagi-bagi sapa Allah Gusti Allah lahu maring hakim fi hadzal fa' ing dalem iki bondo fa'. Sahabat Umar are hakim iki siki moh diwahi nang wong setelah mengetahui komentar pengendikane Kanjeng Nabi ngene. Iki ana bondo fake kuwi harta yang hasil dari penemuan harta karun atau mungkin hasil dari sebuah peperangan, ada rampasan yang boleh dibagi-bagi untuk kesejahteraan. Lah karena hakim sudah tidak mau menerima pemberian, iki yo sing dongane menerima punya hak mendapatkan ini harta tidak akan diberikan pada hakim. Karena hakim sudah bersaksi tidak akan menerima pemberian orang lain. Fa'aba maka menolak ayak hudahu yang tunjupuk ing harta jatahnya hakim. Dari komentar sahabat Umar, hakim ini punya jatah tapi dia tidak mau menerima, tidak akan saya berikan kepada dia. Walam yazra'u hakimun lan ora arep njaluk hakim ahadan ing wong siji minan hakim manusa ba'dan nabi sause Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya sehingga ninggal sapa hakim radhiyallahu anhu. Sejak itu sampai mati hakim tidak mau menerima pemberian orang lain. Ini kasus apa namanya? Wong ki kudu memegang janjinya. Wong ki kudu ya. Sekali bicara, sekali menyatakan harus tanggung
jawab. Jadi awakmu janjine ya ngono kowe aku ini ajar mondok. Aku nang pondok kudu ngaji. Itu namanya tanggung jawab. Lah wong mondok nang ngaring pondok ming turu tok. Ya akhirnya ora tanggung jawab. Ini prosentasenya santri sing tanggung jawab karo sing ora akeh ndi. Suatu saat perlu kowe mengadakan penelitian. Janjane kancaku sing seneng ngaji temenan cah pira, sing ora pira. Saya menugaskan 4 orang untuk membuat laporan kepada saya. Bocah sing turu bocah pira, bocah sing ngaji tenanan nggo kitab nulis pira, bocah sing etok-etok pira. Ada 3. Nilai santri saya ada 3. Ngaji tenanan, ngaji etok-etok, orang ngaji blas. Tolong aku gawe tugas nang arep bocah 4. Bocah sing aliyah bocah loro, bocah sanawiyah cah loro. Saya perintahkan kepada ketua kamar. Ketua kamar ngaliyah bocah loro. Ya. Nanti kamu rembugan. Sopo sing ditugasakan cah loro, ketua kamar sing kelasnya aliyah. Yang satu lagi bocah loro, ketua kamar sing sanawiyah. Saya beri kesempatan sekarang hari apa? Senin. Sabtu melaporkan kepada saya berapa santri yang konsekuen ngaji tenanan, berapa santri yang etok-etok pura-pura, berapa santri yang tidak ikut sama sekali. Ini kamu laporkan kepada saya tidak menyebut siapa tugas yang bertugas, kamu musyawarahkan. 4 anak melaporkan hasil survei penelitian untuk menilai, dan itu akan saya laporkan kepada orang tuamu. Hasil daripada tulisan anak-anak yang saya tugaskan ini akan saya laporkan pada orang tuamu. Nek perlu dengan namanya ini yang etok-etok, datang tidak membawa buku, tidak membawa foto, itu namanya etok-etok. Kalau yang tidur itu berarti nama sama sekali nggak ikut. Mulai besok sampai hari Sabtu saya tugaskan 2 orang kepala kamar yang sanawiyah dan 2 orang kepala kamar yang aliyah. Sabtu, minggu pertama bulan Syawal akan saya laporkan pada bapak ibumu. Ini anaknya bapak di pondok seperti ini, termasuk kelompok ini. Harus siap, ya, jangan saya tawar-tawarkan. Harus siap melaporkan besok Sabtu, sebab Sabtu sudah mulai Ramadan. Insya Allah Ramadannya kapan? Kamis. Apa saya beri waktu sampai Kamis ya? Sampai Kamis. Ramadan sudah lain lagi cara ngajinya. Ya, jadwalnya mungkin tidak seperti ini. Besok Ramadan tuh sudah ada jadwal. Nah, ya. Berarti saya memberikan kesempatan Selasa, Rabu, Kamis dilaporkan kepada saya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i bi ikhtisarin. Yazra'u bira summa hamzah maknahu lam yakhudh min ahadin syai'an. Ora arep njaluk. Lam yazra' anane ora arep njaluk. Wa israful nafsi bikasil hamzah wa bishin al-mu'jamah wa akhiruhu fa wa tatlumuha wa tomamaha wa syarrahaha. Israf melebihi batas. Sakhwatu nafsi ay amida zalika. Nafsu itu hanya tujuan, jadi maksudnya kepingin ora jadi orang-orang yang memubazirkan, menghilangkan manfaatnya barang. Hari ini sekian dulu, karena saya banyak memberikan penjelasan keterangan tentang tadi contoh orang yang bakhil tidak berkah. Akhirnya piye lakare mau dipangan ayam.
Ini bukti tidak berkah di situ. Sampai di sini mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.